Balik lagi bersama Mijon yang akan menceritakan sesuatu yang bisa Mimin ceritakan. Pada video sebelumnya kita telah melihat awal mula munculnya para zombie yang merajalela dan dengan barbarnya membuat kekacauan di mana-mana. Persis seperti apa yang telah dimimpikan oleh Jairim selama ini. Walaupun mimpi-mimpi buruk tersebut berdampak terhadap kehidupan Jairim, namun karena pengalamannya di dalam mimpi tersebutlah Jairim dapat menyelamatkan diri sekaligus menyelamatkan beberapa kenalannya. Berkat skill transmisinya pun dia mendapatkan berbagai skill yang sangat berguna demi bertahan hidup di dunia apokaliptik zombie. Lantas bagaimana kelanjutannya? Langsung saja Mimin ceritakan. Chapter dibuka dengan Jairim yang telah terbangun dari tidurnya. Seketika itu pun dia mendapatkan notifikasi atas hadiah dari quest yang telah diselesaikan pada chapter sebelumnya. Dia pun mendapatkan sebuah skill yang bernama skill analisis. Skill tersebut memberi kemampuan dia untuk mengidentifikasi suatu objek. Sementara di halaman Pak Tua Dalbong dan lainnya pun beraktivitas masing-masing. Dia pun mencoba skill tersebut terhadap mereka dan ternyata skill pun bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan skill tersebut dapat mengidentifikasi benda mati. Setelah itu Jairim pun memeriksa gemstone yang telah dia dapatkan sebelumnya. Gemstone tersebut dapat digunakan sebagai sumber EXP dan dapat mengincan equipment Jairim. Setelah itu dia pun bersiap-siap menggunakan motornya untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, hampir semua akses dan jalan telah dipenuhi oleh para zombie. Jairim pun membabat habis para zombie yang menghalangi jalannya. Jairim teringat sesuatu yang dimana dalam mimpi buruknya dia mati oleh para mutan yang menginfeksi desa asalnya. Desa asalnya itu bernama Desa Pengrajin. Demi mencegah hal tersebut terjadi, Jairim pun pergi memeriksa keadaan tempat tersebut. Dia pun sampai di tempat yang dituju, namun seketika dia dikejutkan oleh suatu ledakan yang tidak jauh dari tempatnya. Dia pun pergi menuju tempat tersebut dengan mengendap-endap. Tentu saja dia harus membasmi beberapa zombie yang menghalanginya terlebih dahulu. Sementara di tempat lain terdapat para tentara yang dipersenjatai dengan tank tempur dengan percaya dirinya hendak membasmi para zombie. Namun si tentara tersebut tidak tahu bahwa zombie yang akan dihadapinya merupakan mutan zombie yang sangat kuat. Si pemimpin peleton tentara tersebut masih meremehkan keganasan para zombie dan masih saja mengidam-idamkan kenaikan pangkat. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya gerombolan zombie pun mulai terlihat. Dengan muka sok-sokannya, si pemimpin tentara pun memerintahkan anak buahnya untuk memberondong gerombolan zombie tersebut. Dengan senjata FF, tembakan pun melesat memberondong para zombie yang malang tersebut. Namun tanpa diduga muncullah sesosok mutan besar yang tiba-tiba telah berada di atas langit dan menimpa tank beserta si komandan songong tersebut. Mutan tersebut mempunyai ukuran yang sangat besar dan mempunyai banyak kaki mirip-mirip Krusty Krab di SpongeBob. Dia juga dihiasi dengan gigi-gigi yang runcing dan menyeramkan. Para tentara pun mencoba menembak si mutan tersebut, namun sama sekali tidak mempan. Para tentara pun harus terbantai habis-habisan oleh keganasan si zombie mutan tersebut. Tidak hanya itu, muncul juga mutan buncit dan mutan berlidah panjang. Di sini terlihatlah keputusasaan para tentara yang sebelumnya telah meremehkan para zombie barbar tersebut.
Setelah beberapa saat, Jairim pun datang memeriksa keadaan para tentara tersebut. Namun tentu saja semuanya sudah terlambat. Jairim pun memutuskan untuk menyusun rencananya terlebih dahulu sebelum menghadapi para mutan barbar tersebut. Jairim pun langsung menggas motornya menuju suatu tempat. Dia pun sampai di sebuah kapal feri yang mengangkut banyak petasan kembang api. Dia berencana untuk menggunakan kembang api tersebut untuk mengecoh perhatian para mutan tersebut. Tentu saja dia juga memeriksa kelengkapan semua kembang api agar dapat bekerja sebagaimana rencananya. Lanjut, malam pun tiba. Sebelum melakukan pertempuran, Jairim pun mengupgrade rantainya terlebih dahulu menggunakan gemstone yang telah didapatkannya. Rantai itu pun menjadi semakin kuat, apalagi jikalau dialirkan mana ketika bertarung dengan zombie. Sejurus kemudian, para mutan zombie pun yang dipimpin oleh si Krusty Krab berdatangan menginvasi setiap sudut kota. Sesuai rencananya, Jairim pun menekan remote pemicu kembang api yang seketika kembang api tersebut menyala menerangi seisi kota. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Jairim untuk melancarkan serangan diam-diam kepada para zombie terkutuk tersebut. Dia pun meloncat dan langsung mencekik leher si zombie buncit sampai putus. Tak lupa dia juga langsung membantai cecunguk zombie lainnya. Jairim pun menggunakan gemstone yang dihasilkan dari zombie tersebut untuk kembali mengupgrade senjatanya menjadi lebih kuat lagi. Jairim pun kembali melancarkan aksinya untuk membantai para zombie jahanam tersebut. Sementara di tempat lain, si mutan zombie Krusty Krab terlihat mendatangi sumber petasan atau sumber kembang api tersebut. Dengan giginya yang runcing dan kekuatan yang luar biasa, dia pun dapat dengan mudah mendorong kapal feri tersebut. Namun seketika perhatiannya teralihkan oleh bau darah anak buahnya yang sedang dibantai oleh Jairim. Dia pun langsung meloncat dengan tingginya menuju tempat Jairim. Si mutan pun sampai di tempat tersebut dan seketika dia mendapati teman-temannya yang sudah terbantai oleh si Jairim. Dia pun langsung berteriak marah terhadap kelakuan barbar Jairim. Jairim yang telah mendapatkan banyak gemstone pun kembali menggunakan semua gemstone-nya untuk meningkatkan senjatanya tersebut. Dan terciptalah rantai berelemen api. Walaupun terlihat menyala, namun rantai api tersebut tidak melukai tangan penggunanya. Pertarungan pun kembali dimulai. Sementara di tempat lain terlihat seorang lelaki paruh baya yang sedang membaca buku ditemani oleh seekor tupai terbang albino dan beberapa gagak yang hinggap di pohon bonsai hias pak tua tersebut. Lelaki parubaya tersebut bernama Sebastian Kim yang merupakan profesor etologi. Sekedar informasi aja nih, etologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan tingkah laku hewan. Tiba-tiba datang seekor gagak piaraan si Pak Kim tersebut. Gagak tersebut membawakan suatu pesan yang dimana pesan tersebut berasal dari Pak Ketua Dalbong. Ternyata si Pak Kim yang berambut ala-ala K-pop ini merupakan salah satu kenalan dan teman Pak Ketua Dalbong dan Jairim. Mereka berempat sering bertemu pada saat acara konservasi satwa alam liar. Seketika itu pun perhatiannya teralihkan oleh kembang api yang dinyalakan oleh Jairim tadi. Tentunya dia pun merasa aneh bagaimana bisa para zombie bermain kembang api daripada memukbang para manusia. Merasa ada yang aneh, si tupai pun meminta Pak Kim untuk memeriksa sumber kembang api tersebut. Si tupai albino tersebut mempunyai insting yang menakjubkan, yang dimana berkatnya lah dia dapat memberitahu dan memperingatkan adanya ancaman zombie ketika awal wabah dimulai, sehingga si Pak Kim dapat menyelamatkan diri. Beralih ke tempat lain, Jairim pun berhadapan dengan si mutan Krusty Krab. Si mutan memanjangkan kepalanya dan menyerang Jairim menggunakan giginya yang runcing dan tajam.
Tentu saja Jairim dapat menghindari serangannya tersebut. Dia pun melancarkan serangan tinju api rantainya menuju badan si mutan tersebut. Si mutan pun meremehkan serangan Jairim karena tidak berdampak apa-apa. Namun seketika efek elemen api dari serangannya pun membakar tubuh si mutan sampai hancur. Si mutan pun melancarkan serangan jaring laba-laba beracunnya. Namun tentu saja Jairim tidak tinggal diam. Dia juga melancarkan serangan tinjuan apinya untuk menghalau serangan si mutan barbar tersebut. Tentunya serangan dari Jairim tersebut dapat mengalahkan serangan racun dari si mutan tersebut, karena kekuatan api merupakan musuh alami dari kekuatan racun. Si mutan pun harus menerima nasibnya untuk terbakar hidup-hidup. Namun ternyata serangan Jairim tersebut tidak langsung membuat si mutan mati. Mutan tersebut semakin marah dan beringas sehingga dia memerintahkan semua anak buahnya untuk mengeroyok Jairim. Hal itu pun tidak membuat Jairim gentar. Bersama dengan rantainya, dia dapat dengan mudah membabat habis semua zombie yang menyerangnya. Si mutan pun melompat menyerang Jairim, namun Jairim dapat menghindari serangan mutan tersebut. Dia pun melancarkan serangan penghabisannya dengan melilitkan rantai berapi ke tubuh si mutan dan meledakkannya sampai terbunuh. Saat itu Pak Kim tiba di lokasi tersebut. Dia seketika terkejut dengan fakta bahwa Jairim baru saja mengalahkan mutan zombie di depannya. Ketika mereka sedang berbincang, mereka pun dikejutkan dengan sesuatu yang ada di langit. Terlihat ada semacam meteor yang bermanuver menerobos dan hendak jatuh menuju tempat tersebut. Dengan bergegas, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor Jairim. Jairim pun merasa aneh karena kejadian tersebut tidak terjadi di mimpi-mimpi dia sebelumnya. Dia pun melaju dengan sangat kencang, namun sayangnya motornya mencium tiang listrik yang mengakibatkan mereka terjatuh. Karena kehadiran meteor tersebut, semua zombie pun bertingkah aneh, yang dimana keberadaan meteor tersebut membuat situasi semakin suram. Jairim pun mencoba melawan zombie yang mendekatinya, namun setelah diserang zombie tersebut dapat beregenerasi. Merasa hal tersebut hanya membuang-buang waktu, mereka pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Jairim, yang dimana Pak Ketua Dalbong dan kawan-kawannya menyambutnya. Mereka pun berkumpul dan menceritakan keberadaan meteor hijau tersebut. Adanya meteor tersebut membuat beberapa zombie berevolusi dan zombie pun akan terus bergenerasi walaupun telah diserang sekalipun. Hal ini tentunya tambah mempersulit mereka jikalau suatu saat nanti mereka harus menghadapi zombie-zombie di dalam wilayah jatuhnya meteor tersebut. Pak Tua bertokat pun mengkhawatirkan teman-temannya di desa pengrajin yang bisa saja masih ada yang selamat. Mereka pun bingung bagaimana caranya mengirim sedikit persediaan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pak Kim pun terpikirkan suatu ide untuk menggunakan gagak kesayangannya untuk mengirim beberapa persediaan kepada orang-orang tersebut. Namun sayangnya, gagak tersebut telah terkurung di rumahnya Pak Kim. Ketika berpikir dan melihat gemstone yang didapatkannya dari membunuh zombie, Jairim pun terpikirkan sebuah ide. Dia pun mengumpulkan mereka di halaman dan memberikan mereka satu buah gemstone per orang. Jairim mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa gemstone tersebut dapat digunakan untuk mengaktifkan skill ataupun kemampuan mereka. Walaupun sempat ragu, mereka pun menggunakan gemstone sesuai arahan Jairim. Seketika mereka pun terkejut dengan panel merah yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Setelah menyerap gemstone tersebut, skill bawaan mereka pun aktif. Pak Tua Dalbong mendapatkan skill bela dirinya yang bernama Joseon Heavenly Demon Martial Arts.
Seketika tubuhnya pun merasa semakin kuat. Tak lupa dia juga memamerkan otot-ototnya kepada mereka. Namun seketika sakit pinggangnya pun kambuh mengintervensi menyudahi acara pamernya tersebut. Pak tua bertongkat mendapatkan skill yang bernama Wooden Architecture yang membuat dia bisa memanipulasi elemen kayu sesuai keinginannya sendiri. Sementara Choi Nae mendapatkan skill yang dapat melihat perasaan dan mental orang lain. Dia juga dapat memanipulasi mood dan memperbaiki mental orang lain. Dia pun mencoba menerapkan skillnya pada Jairim untuk membuat Jairim merasa lebih baik. Pak tua bertongkat pun berusaha memperbaiki gerbang kayu dengan kemampuannya, sementara di sebelahnya Jairim sedang berlatih bela diri bersama Pak tua Dalbong. Mereka saling melancarkan berbagai pukulan dan saling menangkis pukulan lawan masing-masing. Dengan mengalirkan mana di kaki dan tangannya, Jairim pun dapat membuat Pak tua Dalbong kesulitan. Jairim pun menendang sekuat tenaga, namun tendangan tersebut dapat ditepis oleh Pak tua Dalbong. Sementara di sana terlihat Pak Kim yang sedang mencoba kemampuan barunya. Kemampuan Pak Kim yaitu Animal Communication, yang dimana bukan hanya bisa berkomunikasi, dia juga bisa menggunakan beberapa kemampuan dari hewan tersebut. Jairim pun dapat menggunakan kemampuan tersebut karena dari awal juga Jairim telah mendapatkan kesan yang positif dari Pak Kim. Dengan menggunakan kemampuan dari tupai albino peliharaan Pak Kim yang bernama Hanul, mereka berdua berencana untuk melihat situasi di desa artisan atau desa pengrajin dan juga mengambil gagak peliharaan Pak Kim. Mereka pun berangkat dengan menggunakan skill kayunya. Jairim pun mengeluarkan tiang kayu yang panjang yang membuat dia bisa melihat keadaan sekitar dengan lebih luas. Mereka pun meloncat dan seketika melayang dan terbang mengelilingi tempat tersebut. Terlihat area tersebut sudah dipenuhi oleh racun meteor hijau yang membuat suasana di sana semakin sepi dan menyeramkan. Terlihat juga para zombie yang menyeret zombie lainnya dan melemparkannya ke mutan zombie. Seketika mutan zombie itu pun menyerap semua mayat zombie dan bermotivasi menjadi zombie buncit yang lebih kuat lagi. Selang beberapa waktu mereka pun sampai di rumah Pak Kim dan bertemu dengan gagak-gagak kesayangan Pak Kim. Di sini juga Pak Kim memperlihatkan kemampuannya yang baru dengan sayap gagaknya. Setelah semua urusannya selesai, mereka pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun ketika di tengah jalan gerombolan zombie di bawah memberondong mereka, mereka pun harus kesusahan untuk menghindari serangan para zombie tersebut. Walaupun sempat melancarkan serangan balasan, tak diduga Jairim pun harus terjatuh dan Jairim memerintahkan Pak Kim untuk kembali terlebih dahulu sementara dia menghadapi para zombie tersebut. Jairim pun mengeluarkan rantai api andalannya. Setelah menghancurkan semua zombie yang menyerangnya, muncullah zombie buncit yang telah bermutasi tadi. Mau tak mau Jairim pun harus menghadapi zombie buncit tersebut. Zombie tersebut berlari ke arahnya dan melancarkan pukulan, namun dapat dihindari oleh Jairim. Namun semua zombie yang telah dibasminya tadi kembali bangkit. Hal ini pun membuat Jairim semakin terpojok. Dia pun loncat ke atas gedung untuk menghindari kepungan zombie barbar tersebut. Namun mutan zombie tersebut mengeluarkan semacam meriam yang akan digunakan untuk menyerang Jairim. Dia mengambil salah satu bebenguk zombie dan memasukkannya ke meriam tersebut dan menembakkannya ke arah Jairim. Jairim pun dengan cepat menghindari arah tembakan tersebut. Terlihat tembakan dari si meriam zombie tersebut mempunyai damage yang lumayan kuat. Hal ini pun mengharuskan dia untuk melarikan diri dan bersembunyi. Selang beberapa saat, akhirnya Jairim pun dapat melarikan diri dari mutan zombie tersebut. Dia kemudian melihat satu rumah yang tidak tersentuh oleh zombie.
Karena penasaran, dia pun mencoba mendekati rumah tersebut. Di sana, dia mendapati seorang lelaki paruh baya yang mengenakan tank top putih. Dia muncul perlahan-lahan dengan gerak-gerik yang ketakutan. Jairim pun menggunakan skill mental care-nya untuk menghilangkan rasa ketakutan dari si pria paruh baya tersebut. Ia juga memperlihatkan maksudnya untuk memberikan sedikit makanan kepada si pria paruh baya tersebut. Jairim pun dipersilakan masuk oleh pria paruh baya tersebut. Pria tersebut bernama Ryu Dongtak yang merupakan seorang mantan profesor spesialis akustik. Jairim pun menanyakan alasan para zombie tidak masuk dan mendekati rumahnya tersebut. Si profesor menjelaskan bahwa dia menggunakan skillnya untuk memasang suatu alat menggunakan suara frekuensi rendah yang membuat si zombie tersebut tidak mendekati rumahnya. Sementara di tempat lain, Pak Kim pun sampai di rumah Jairim sendirian. Dia pun disambut oleh Pak Tua Dalbong dan si Pak Tua itu pun menanyakan di mana Jairim. Pak Kim dengan tidak enak hati menjelaskan bahwa Jairim telah jatuh dan terpaksa harus bertarung dengan zombie ketika dia melewati desa pengrajin agar dia bisa selamat. Pak Tua Dalbong pun terkejut. Dia pun menjelaskan situasinya kepada yang lain tentang apa yang telah terjadi kepada Jairim. Terlihat Pak Tua Dalbong dan kawan-kawan yang mengkhawatirkan Jairim. Pak Tua Dalbong pun dengan kekeh ingin memastikan keadaan Jairim. Choi Na-ye menegaskan bahwa sebaiknya mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dari sekarang. Di sini juga mereka berpikir bahwa mereka masih membutuhkan orang-orang yang bisa bertarung untuk menambah kekuatan tempur mereka. Pak Tua Dalbong pun mengatakan bahwa dia tahu orang yang mempunyai kemampuan bertarung yang bagus. Orang tersebut yaitu cucunya sendiri yang merupakan penerus dari dojo seni bela dirinya. Cucunya itu bernama Park Yeseo. Namun sayangnya sekarang dia berada di tempat lain. Sementara di tempat lain terlihat Jairim yang telah berhasil menghubungi gagak-gagak Pak Kim dan mereka untuk membawakan sedikit makanan kepadanya. Jairim pun meminta si profesor untuk ikut dengannya, namun si profesor dengan tidak enak hati menolaknya untuk sekarang karena tidak ingin menjadi beban ketika mereka harus menerobos kawasan zombie tersebut. Dia pun hanya meminta untuk diberikan beberapa persediaan saja untuk bertahan hidup sebelum mencari waktu yang tepat untuk pindah ke markas Jairim. Karena telah mendapatkan kesan yang positif dan bagus dari si profesor, Jairim pun mendapatkan salah satu skill dari profesor tersebut yang bernama skill akustik. Dia mencoba menggetarkan dan menambahkan suara frekuensi rendah ke rantainya untuk menambah daya serang senjatanya tersebut. Ketika mereka masih berbincang, seketika muncul seekor kucing orange yang kelaparan menunjukkan dirinya. Si profesor pun kembali ke rumahnya untuk mengambil makanan kucing. Di sini juga Jairim menggunakan salah satu kemampuannya untuk berkomunikasi dengan si kucing oranye tersebut, yang mana membuat dia mendapatkan salah satu ability yang bernama Agile Movement atau pergerakan cepat. Dia pun mencoba ability tersebut. Seketika mana di kakinya berkumpul membentuk kaki kucing. Dia pun dapat melesat dengan cepat sampai-sampai seperti menghilang. Skill ini merupakan skill yang sangat bagus dan mempunyai fungsi yang lumayan krusial pada pertarungan. Jairim pun memutuskan untuk segera kembali ke markas agar teman-temannya tidak khawatir. Jairim pun berangkat dan tentu saja dia harus berhadapan dengan para zombie yang sudah menunggunya. Lantas bagaimanakah caranya untuk melawan si zombie mutan yang telah menunggunya di perjalanannya tersebut? Akan Mimin bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk bantu Mimin mencapai 1000 subscriber agar channel dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan see you.